Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami yang akan memberikan satu cerita menarik, kisah tentang Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas dianggap gila. Kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu ini. Tapi sebelumnya kami ingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, dan share apabila channel ini membuat Anda bahagia. Ayah ibu Abu Nawas. Ayah dari Abu Nawas adalah hakim atau penghulu kerajaan Baghdad bernama Syekh Maulana. Pada suatu hari, beliau yang sudah tua renta itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah sultan untuk mengubur jenazah ayahnya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Syekh Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, mensalati, dan mendoakannya. Maka Sultan Harun ar-Rasyid bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi qadhi atau hakim menggantikan kedudukan ayahnya. Namun demi mendengar rencana sang sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas mengambil batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuat oleh Abu Nawas. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam ayahnya. Dan di atas makam ayahnya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal wafat oleh ayahnya. Pada hari itu ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun ar-Rasyid datang menemui Abu Nawas. Utusan tersebut mengatakan bahwa Abu Nawas dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana. Utusan Sultan kemudian menyampaikan apa yang telah dititahkan kepada si Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Untuk apa Sultan memanggilku, wahai utusan? Aku tidak ada urusan dengan Sultan." "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata demikian kepada raja," jawab utusan tersebut. "Cepat ambil kudaku," jawab Abu Nawas, "mandikan di sungai supaya bersih dan segar." Abu Nawas menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si pembawa pesan hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah engkau mau menghadap Sultan atau tidak?" kata utusan. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Wahai utusan, katakanlah kepada sang sultan, aku tidak mau." "Apa maksudmu Abu Nawas dengan mengatakan engkau tidak mau menghadap?" "Sudahlah, pergi sana, bilang saja seperti itu kepada sang sultan," jawab Abu Nawas. Segera mungkin karena si utusan masih saja merayu Abu Nawas untuk menghadap sang sultan, Abu Nawas mengambil debu dan dilempar ke arah wajah si utusan dan teman-temannya. Si utusan segera berlari dari halaman Abu Nawas. Mereka melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tidak waras tersebut kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Dengan geram, Sultan berkata, "Kenapa kalian begitu bodoh? Hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tidak bisa. Kalau begitu, ayo
kita pergi ke rumah Abu Nawas. Kita lihat apa yang akan dilakukannya. Kemudian si Abu Nawas dipaksa untuk hadir di depan sang sultan karena utusan tersebut membawa beberapa prajurit yang sangat kekar badannya. Sesampainya di istana, Abu Nawas masih berlagak seperti orang gila dan bodoh. Bahkan tingkahnya ugal-ugalan, tidak selayaknya berada di hadapan seorang sultan. Sultan kemudian menegur Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bersikaplah yang sopan." Kemudian Abu Nawas justru memberikan pernyataan yang sangat membuat Baginda Sultan marah. Abu Nawas menjawab perintah Sultan untuk bersikap sopan tersebut dengan kata-kata seperti ini, "Baginda, apakah engkau tahu terasi itu berasal dari udang?" Kemudian karena tersinggung, Baginda Raja memerintahkan untuk memukul kepada Abu Nawas. "Hajar dia, pukul dia sebanyak 25 kali, wahai pengawal." Akhirnya Abu Nawas yang kurus kering itu lemas tak berdaya karena dipukuli beberapa tentara. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar dari istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga gerbang. Lantas berkata, "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Apa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau akan membagi 2 hadiah tersebut kepadaku. Apakah engkau masih ingat itu?" Tentu saja Abu Nawas masih sangat ingat karena kejadian itu belum lama. Lantas Abu Nawas mengatakan hal ini, "Baiklah, kalau engkau benar-benar menginginkan hadiah Baginda kepadaku hari ini, aku akan memberikannya. Bukan hanya setengah, tetapi seluruhnya." Lantas sangat girang keadaan penjaga gerbang tersebut. Dengan serta-merta Abu Nawas mencari sebuah kayu yang sangat besar. Kemudian dipukulilah si penjaga gerbang sebanyak 25 kali. Tentu saja orang tersebut menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelenger, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia melangkah pulang, sementara si penjaga gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun ar-Rasyid. "Wahai tuanku, ampun beribu ampun, hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan apapun. Mohon keadilan dari tuanku Baginda." Lantas Baginda memerintahkan pengawal untuk memanggil paksa Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Baginda, Abu Nawas ditanya, "Wahai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Berkata Abu Nawas, "Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Coba jelaskan," tanya Baginda. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi 2. 1 bagian untukku dan 1 bagian untuk dia. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya." Kemudian sang sultan bertanya kepada penunggu gerbang, "Apakah benar demikian? Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan."
jawab si penunggu gerbang. Akhirnya Baginda Raja mengetahui bahwasanya pekerjanya atau prajuritnya ada yang memeras rakyat. Dengan demikian, justru penjaga gerbang mendapatkan masalah baru dengan Baginda Sultan. Dengan demikian, Sultan memberhentikan atau dia memberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian setelah peristiwa tersebut, Abu Nawas pamit kepada Baginda Sultan. Dia berkata, "Wahai tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat. Tetapi hamba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku Baginda. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Dengan demikian, Baginda akhirnya berpikir bahwasanya Abu Nawas ini benar-benar cerdik. Dia tidak gila seperti halnya yang dia lakukan. Dia hanya berpura-pura gila. "Baiklah, Abu Nawas, aku akan memberikan sekantong uang kepada engkau untuk diberikan kepada keluargamu." Akhirnya Abu Nawas pulang dengan gembira. Tetapi sampai di rumahnya, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Raja Harun Ar-Rasyid mengadakan rapat dengan menterinya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi atau juru hukum pengganti ayahnya?" Perdana Menteri berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Adapun yang lain, menteri-menteri yang lain juga sependapat dengan menteri tersebut." Akhirnya menteri mengusulkan seorang yang bernama si Polan, karena si Polan sudah memberikan ambisinya sejak awal ketika Syekh Maulana meninggal. Dia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika dia diangkat menjadi kadi. Maka akhirnya Baginda mengangkat si Polan menjadi kadi. Maka Abu Nawas mengucapkan rasa syukur kepada Allah. "Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan ini. Tapi sayang sekali, kenapa harus si Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja?" Akhirnya Abu Nawas sedikit berpikir, andaikan saja orang lain yang menjadi kadi akan jauh lebih baik, karena si Polan peringainya sangat buruk. Alih-alih demikian, mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, beliau memanggil Abu Nawas untuk menghandap. Abu Nawas pun datang mendapati ayahnya yang sudah lemah lunglai. Berkata ayahnya, "Wahai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia mencium telinga kanan ayahnya, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku, sudahkah kau menciumnya?" tanya si ayah kepada Abu Nawas. "Ceritakan yang sejujurnya kedua telingaku ini." Akhirnya Abu Nawas menceritakan apa adanya. "Wahai ayah, mengapa telinga kananmu berbau harum, sedangkan telinga kirimu berbau busuk?" Akhirnya ayah memberikan cerita singkat kepada Abu Nawas. "Begini, wahai Abu Nawas anakku, pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi seorang lagi karena aku tidak suka, maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi atau penghulu atau juru hukum.
Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai seorang kadi oleh Sultan Harun ar-Rasyid. Akan tetapi pasti Sultan Harun ar-Rasyid tetap memilihmu sebagai kadi. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas berpura-pura menjadi gila, hanya karena untuk menghindarkan diri tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti halnya menteri yang memutuskan suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutuskan suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya karena sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh dan tidak masuk akal. Sekian cerita kali ini, semoga dapat menginspirasi kita sekalian dan menghibur teman-teman sekalian. Kami doakan agar teman-teman semuanya mendapatkan rizki yang banyak hari ini, mendapatkan kesehatan dan panjang umur yang barokah. Sampai jumpa pada cerita di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.